Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dery Teguh Santoso selaku dosen pengampu dari pemilihan bahan dan proses teknik mesin Unsika. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas E pemilihan bahan dan proses akan mempresentasikan tentang KFRP. Dengan saya sendiri di sini ada Muhammad Haika Abdul Razik dengan NPM 181063111561. Lalu dilanjutkan dengan teman saya. Saya Robert Simbolon. Saya Sarul Asrafani dengan NPM 181063115071. Nama saya Dian Ramos Ferdinand. Lanjutnya. Saya Brandedi Abdul Bar dengan NPM 181063111573. Dan terakhir ada Marcel. Saya Marcel Daniel dengan NPM 1811635065. Baik, kita akan mempresentasikan tentang KFRP. Oke, cekidot ya, kita share screen dulu. Teman-teman sudah terlihat semua bentukannya? Sudah terlihat Sudah ya. dengan Baik, jelas. kita mulai ya. Ini adalah KFRP. Nah, kita dari kelompok 4 tadi sudah dijelasin. Nah, apaan sih KFRP itu gitu? Jadi KFRP ini singkatan nih dari Kevlar Fiber Reinforced Plastic atau polimer, yaitu aralah bahan yang terbuat dari serat aramid atau dalam kata lain adalah polyparaphenilen terephthalamid, bisa juga ya, yang merupakan tipe baru dari core. Biasanya itu diperkuat juga di dalamnya ada seperti kabel optik non-logam yang punya kinerja tinggi. Nah, biasanya tuh kalau misalnya dalam bentuk kabel bakal digunakan untuk jaringan akses. Tetapi si serat aramid juga bisa dijadikan sebuah serat dan bahan jadi kain gitu untuk anti peluru, yaitu Kevlar. Nah, mau tahu Kevlar itu kayak apa? Oke, selanjutnya Marcel akan menjelaskan nih. Baik, aramid atau Kevlar adalah suatu material yang ditemukan pada tahun 1964 oleh Stefani Knowles, seorang ahli kimia berkebangsaan Amerika yang bekerja sebagai peneliti pada perusahaan DuPont. Aramid adalah kependekan dari kata aromatic polyimide. Aramid memiliki struktur yang kuat, alot, dan memiliki sifat peredam yang bagus, tahan terhadap asam dan basa, dan setelah itu dapat menahan panas hingga 370 derajat Celcius, sehingga tidak mudah terbakar. Baik, kita sekarang berlanjut ke karakteristiknya nih. Kayak gimana sih? Kayak mungkin dari Rian Ramos ingin menjelaskan? Ya, dari karakteristik Kevlar atau aramid tersendiri, yang pertama memiliki struktur yang ringan dan berkekuatan tinggi. Kabel optik ini diperkuat serat aramid dengan kepadatan inti rendah dan kekuatan tinggi. Selain itu, struktur ini juga memiliki kekuatan spesifik dan modulus spesifikasinya jauh melebihi inti penguat dari kawat baja dan kabel serat optik yang diperkuat serat kaca. Yang kedua, ekspansinya rendah. Aramid diperkuat serat optik diperkuat, inti memiliki koefisien ekspansi linear lebih kecil dari kawat baja dan diperkuat serat optik dengan diperkuat serat gelas inti dalam kisaran suhu yang sangat luas. Oke, berikut adalah karakteristik lain dari KFRP itu sendiri. Yang ketiga, itu ada tahan benturan dan tahan patah. Inti diperkuat serat optik kabel aramid. Tidak hanya memiliki kekuatan tarik tinggi yang mencapai lebih dari sama dengan 1700 megapascal, tetapi juga memiliki ketahanan benturan dan ketahanan patah, dan dapat mempertahankan kekuatan tarik sekitar 1300 megapascal, bahkan dalam kasus putus sekalipun.
Yang keempatnya itu ada fleksibilitas yang baik. Inti serat diperkuat secara serat aramid lunak dan mudah ditekuk, dan diameter lenturnya minimumnya itu hanya 24 kali diameter. Kabel optik dalam ruangan kompak, indah, dan memiliki kinerja lentur yang sangat baik dan sangat cocok untuk pemasangan kabel di lingkungan dalam ruangan yang kompleks. Baik. Oke, kita ke struktur materialnya nih ya. Struktur material tersendiri disintesis dari monomer 4 fenildiamin atau para-fenilendiamin dan tereftaltoil klorida. Hasilnya adalah polimer aromatik amida atau aramida dengan cincin benzena dan gugus amida yang berselang-seling. Dengan langkah produksi ini diperoleh lembaran polimer yang tergabung secara acak. Untuk membuat Kevlar, bahan-bahan dilarutkan dan diaduk, menghasilkan rantai polimer yang berorientasi seperti serat. Seperti gambar di bawah ini. Ada struktur dari kimia dari Kevlar tersebut, serta ikatan molekul aramid. Baik, kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya dari Sahrul sepertinya ya, menjelaskan. Dimodifikasi Kevlar ini ada berbagai jenis Kevlar yang dimodifikasi. Yang pertama itu ada Kevlar jenis 29. Kekuatan tingginya itu 520.000 PSI atau 3.600 megapascal. Kepadatan rendahnya 90 lb per feet kubik per 1.440 kg per meter kubik. Serat yang digunakan untuk pembuatan rompi anti peluru, penguatan baju besi, komposit, helm, tali, kabel, asbes mengganti bagian. Nah, di sini ada gambar contoh dari Kevlar 29. Next. Selanjutnya ada Kevlar 49. Nah, perbedaannya di sini untuk Kevlar 49 memiliki modulus tinggi yang sebesar 19.000 KSI per 131 gigapascal. Serat berkekuatan tingginya yaitu 550.000 PSI per 3.800 megapascal. Kepadatan rendahnya yaitu 90 lb per feet kubik per 1.440 kg per meter kubik. Serat yang digunakan dalam aplikasi kedirgantaraan, otomotif, dan kelautan. Next. Nah, yang terakhir ada Kevlar jenis 149. Memiliki ultra high modulus sebesar 27.000 KSI per 186 gigapascal. Kekuatan tingginya yaitu 490.000 PSI per 3.400 megapascal. Kepadatan rendahnya yaitu 92 lb per feet kubik per 1.470 kg per meter kubik. Serat yang sangat kristal yang digunakan sebagai memperkuat fase tersebar untuk komponen pesawat komposit. Oke, sekarang kita menelisik material propertiesnya kayak apa sih dari tadi tuh yang ada Kevlar 29, Kevlar 49, sama Kevlar 149. Nah, ini ada tabelnya nih ya. Untuk Kevlar 29 itu dengan massa jenisnya itu 1,44 gram per centimeter kubik. Dengan modulus tensalnya sekitar 83 gigapascal. Tensile strength-nya 3,6 gigapascal. Lalu tensile elongation atau rekatannya itu 4,0%. Kita 4%.
untuk elastisitasnya lah, perpanjangannya gitu. Lalu Kevlar 49 itu mempunyai massa jenis 1,44 juga, sama kayak Kevlar 29, 1,44 gram per sentimeter kubik dengan tensile modulus 131 gigapascal dengan tensile strength sekitar 3,6 sampai 4,1 gigapascal. Lalu tensile elongation-nya 2,8%. Untuk Kevlar 149 itu memiliki massa jenis 1,47, lebih besar 3 poin dari Kevlar 29 dan 49 pastinya. 1,47 gram per sentimeter kubik dengan tensile modulusnya 186 gigapascal dan tensile strength-nya 3,4 gigapascal. Wah, ternyata lebih kecil ya dari kedua Kevlar sebelumnya. Lalu elongation-nya 2%. Nah, kesimpulannya adalah Kevlar 149 itu paling banyak mengkristal. Lalu kalau Kevlar 29 itu mengkristalnya sedikit, begitu. Baik, kita lanjut ke kelemahannya nih. Monggo, Yudi. Oke, KFRP juga di sini memiliki kelemahan. Yang pertama itu sulit atau sukar untuk menyerap kelembapan. Yang keduanya itu kesulitan dalam memotong. Yang ketiga, memiliki kekuatan kompresif yang sangat rendah. Oke, kasih. Ya, di sini ada properties dari polimer ya. Bisa dibaca bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya kita mengambil referensi dari ini. Nah, oke. Sebelum kita tutup presentasi ini, ada video nih untuk para pemirsa yang melihat, terutama Pak Dery. Oke, sebagai penutup kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dari presentasi ini. Untuk penutupnya kita langsung kasihkan video untuk semuanya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk melihat video ini. Sampai jumpa kembali.